Kami koalisi masyarakat sipil untuk perlindungan anak dan keterbukaan informasi publik. Pada pagi hari ini kami mengajukan kasus terkait dengan intimidasi anak yang ada di Kelurahan Joyosulan. Jadi memang kasus ini sudah bergulir sejak lama begitu, dan sebetulnya kami sebelum kasus ini kita adukan atau kita laporkan ke kepolisian itu sebetulnya kami sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya kita sudah melakukan audiensi dengan Sekda, kemudian ada audiensi dengan BKPSDM begitu, kemudian audiensi lagi dengan Sekda lagi supaya memang kasus ini segera untuk dapat diselesaikan di pemerintah Kota Surakarta dan pelaku dari pelaku intimidasi ini mendapatkan sanksi. Tetapi sampai dengan 1 minggu yang lalu itu memang tidak ada itikat baik dari pemerintah Kota Surakarta. Terus kami dari koalisi ini mengirimkan surat somasi bahwa memang kalau tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, kami mendampingi orang tua yang memang sejak awal itu orang tua itu memang berharap supaya kasus ini diselesaikan secara berproses secara hukum. Karena memang tidak ada tanggapan atau sanksi yang respon yang baik yang diberikan dari Sekda maupun pemerintah Kota Surakarta, ya pagi hari ini kami melakukan pengaduan mendampingi orang tua dari anak untuk melaporkan kasus ini ke Polres Surakarta. Dari Sekda, pertemuan dari Sekda mungkin ada janji apa? Ya, sebetulnya kami dari Sekda sendiri sebetulnya pada saat itu Bapak Sekda mengatakan bahwa anak ini mengalami trauma begitu. Jadi jangan cepat-cepat untuk melakukan rekonsiliasi, karena memang dari pemerintah kota sendiri itu berharap supaya kasus ini segera untuk dilakukan rekonsiliasi. Padahal kami meminta bahwa rekonsiliasi itu kan butuh proses begitu, karena melihat trauma anak ini yang begitu begitu nampak begitu kan tidak serta-merta bahwa anak ini untuk bisa melakukan rekonsiliasi. Tetapi hal-hal yang dilakukan pemerintah kota itu justru membuat semacam kegiatan ataupun hal-hal yang justru itu mendorong ke rekonsiliasi, padahal anak ini belum siap gitu. Jadi ini yang membuat kalau menurut saya bahwa respon pemerintah itu memang tidak ada begitu. Dan kemarin bahwa dari Sekda sendiri rekomendasinya adalah bahwa ketika akan dilakukan rekonsiliasi ini harus disiapkan anak dulu. Anak itu benar-benar harus siap begitu. Karena rekonsiliasi ini butuh proses. Jadi tidak semerta-merta, jadi harus mempersiapkan anak, mempersiapkan keluarga, dan mempersiapkan juga pelaku begitu. Tidak serta-merta anak langsung dipertemukan dengan pelaku begitu. Itu kan yang tidak baik, karena trauma ini yang tidak bisa untuk pulih atau segera pulih. Paling tidak kita harus memulihkan trauma anak ini dulu, baru kita akan melakukan rekonsiliasi. Bu, maaf, awal kasusnya itu seperti apa sih, Bu? Jadi awal kasusnya terkait dengan anggaran. Jadi Forum Anak ini mengusulkan anggaran untuk LDK itu sebesar 50 juta, tetapi hanya direalisasikan itu sekitar 35 juta begitu. Kan anak-anak yang tidak tahu ini kan juga bertanya, loh, usulan saya kok 50 juta untuk kegiatan LDK, kenapa kok ini malah justru dipotong disetujui hanya 35 juta begitu. Dan anak itu kan langsung menanyakan ke Twitter Gibran begitu. Ternyata di Twitter itu kan langsung nyantol ke Ulas begitu. Nah, dari Ulas itu siapa yang melaporkan ini justru dicari oleh aparat kelurahan begitu, dan anak ini dipanggil oleh lurahnya. Dia di salah satu anak ini kan sebetulnya anak ini 4, cuma karena yang dipakai HP-nya salah satu anak ini, maka anak inilah yang HP-nya ini dipakai, yang dipanggil oleh lurah dan salah satu staf kelurahan begitu. Jadi satu orang anak perempuan itu dihakimi, dipanggil di dalam ruang tertutup oleh 2 orang dewasa tanpa didampingi, tidak boleh didampingi. Nah, ini yang membuat kami juga harus datang ke kelurahan. Itu kejadiannya kapan, Bu? Itu kejadiannya tanggal 29 Agustus 2023. Iya, 2023. Nah, mungkin juga yang mendorong kita memberikan pengaduan ke
kepolisian karena janji Pemkot ya waktu itu, waktu audiensi yang kedua itu kan sudah menjanjikan akan melakukan atau memberikan sanksi kepada pelaku. Tapi sampai sekarang ternyata tidak ada sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan ini, dan kita hanya diberikan kertas 1 lembar. Intinya dari Camat Pasar Kliwon itu memberikan surat keputusan pernyataan tidak puas atas kinerja lurah. Iya, itu saja. Nah, ini yang mendorong kita kemudian menindaklanjuti keharapan orang tua untuk melanjutkan kasus kepolisian. Nah, itu toh. Apa enggak jumpa toh? Apa kenalan saja?